We could stay at home and watch the sunset, but I get up from asking are you bored yet? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Anggreni, NPM 091108041900 dari kelas B semester 6, Prodi Ilmu Administrasi Publik. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang tugas dari mata kuliah teori-teori administrasi. Adapun yang pertama yaitu pengertian dari teori administrasi. Secara umum, teori adalah sebuah sistem konsep yang mengindikasikan adanya hubungan di antara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena. Menurut Segian, administrasi sebagai suatu proses kerjasama antar dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu guna mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan teori administrasi menjelaskan upaya-upaya untuk mendefinisikan fungsi universal yang dilakukan oleh pimpinan dan asas-asas yang menyusun praktik kepemimpinan yang baik. Yang kedua, tujuan utama teori administrasi publik dan administrasi negara. Tujuan administrasi negara pertama, partisipasi sosial, merupakan tindakan nyata dari masyarakat dengan ikut serta di dalam pelaksanaan administrasi negara. Kedua, tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial merupakan pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh pelaksana administrasi negara kepada masyarakat. Yang ketiga, dukungan sosial, yaitu dukungan yang diberikan oleh rakyat sebagai warga negara terhadap pelaksanaan administrasi negara. Keempat, kontrol sosial. Kontrol sosial merupakan kontrol atau pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kegiatan administrasi negara atau agar pelaksanaan berjalan dengan baik. Tujuan administrasi publik. Tujuan utama dari administrasi publik yaitu agar bisa mencapai tujuan negara sesuai dengan keinginan publik. Sedangkan secara umum, administrasi publik mempunyai beberapa tujuan yaitu: pertama, memastikan keamanan publik dengan baik. Kedua, memastikan kesejahteraan publik secara merata. Ketiga, memastikan keadilan bagi seluruh warga negara tanpa memandang apapun. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan kerjasama yang baik antar lembaga pemerintah dan tentu saja warga negara atau masyarakat. 3. Apa saja teori administrasi? Pertama, teori deskriptif, eksklamatif. Teori deskriptif ialah teori yang mempunyai sifat memberi penjelasan dengan abstrak realitas administrasi negara. Contohnya yaitu teori yang menjelaskan tentang ketidakmampuan administratif. Kedua, teori normatif merupakan teori yang bertujuan untuk menjelaskan situasi dengan masa mendatang. Idealnya adalah dari suatu kondisi. Contohnya yaitu teori tentang kepemimpinan ideal tentang masa depan. Ketiga, teori asumtif. Teori asumtif menjadi teori yang menekankan pada prakondisi anggapan terhadap adanya suatu realitas sosial di balik teori atau suatu proposisi. Contohnya yaitu teori X dan Y dari Roger yang menyatakan bahwa manusia mempunyai kemampuan baik dan kurang baik. 4. Teori instrumental. Teori instrumental adalah teori yang fokus pada bagaimana dan kapan, lebih pada penerapan atau aplikasi dari teori tersebut. Sebagai contoh yaitu teori tentang kebijakan, bagaimana kebijakan dijalankan dan kapan waktunya kebijakan tersebut dilaksanakan. Demikian dari saya. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.